Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibunya seorang pengemis menghadiri pernikahan putranya dan dicibir oleh mertuanya. Akhirnya mereka mengetahui bahwa ibunya bukan orang biasa. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan. Pada hari Tion ditinggalkan oleh ibu kandungnya, salju turun dengan lebat. Ketika Tion diselamatkan oleh ibu angkatnya, tiba-tiba langit menjadi cerah, sehingga ibu angkatnya memberinya nama itu. Meskipun Tion tahu bahwa yang membesarkannya bukan ibu kandungnya, dia telah menganggapnya sebagai ibu kandungnya sejak dia masih kecil. Ibunya itu telah membesarkan Tion, dan setelah lulus dari perguruan tinggi menemukan pekerjaan yang baik. Tion membujuk ibunya untuk berhenti mengemis. Sekarang dia punya uang, dia bisa mendukungnya. Tetapi ibunya mengatakan dia tidak butuh dukungannya. Dia membesarkan Tion agar dia bisa menjalani hidup yang baik. Tion yang tidak punya pilihan selain menyerah dan membiarkan ibunya tetap menjalani kehidupan yang nyaman dengan mengemis. Kemudian Tion akan menikah dengan seorang wanita warga setempat dan keluarganya kaya. Karakter wanita itu tidak buruk, tetapi orang tuanya agak sombong dan hanya ingin memiliki menantu yang kaya. Akhirnya dia bertemu dengan Tion dan dia membawa uang mahar yang banyak. Dia akhirnya menyetujui pernikahan putrinya. Ketika mereka bertunangan, Tion datang sendirian. Wanita itu mengira kedua orang tuanya sudah meninggal. Untungnya Tion menjelaskan bahwa ibunya pasti akan datang ke pesta pernikahan, dan wanita itu tidak ragu. Pada hari pernikahan, ibunya datang terlambat. Jadi pernikahan harus berjalan seperti yang sudah dijadwalkan. Setelah beberapa saat, dia mendengar seorang penjaga keamanan berteriak, "Keluar! Di sini tempat pernikahan. Pengemis tidak diizinkan masuk." Tion tahu bahwa itu pasti ibunya. Tion berlari ke arah pintu, membiarkan dia masuk, dan dia adalah ibunya. Penjaga keamanan pun tiba-tiba tercengang, dan para tamu juga tercengang. Tetapi dia membiarkan ibunya masuk. Tion mengundang ibunya ke kursi dan kemudian menyelesaikan pernikahannya. Ketika ibunya duduk di meja untuk makan malam, mertuanya mengejek dan berkata kepada ibunya, "Oh, jika kami tahu Anda seorang pengemis, kami tidak akan menyetujui pernikahan putri kami." Ibunya Tion berkata, "Apakah mahar anakku masih kurang?" Ibu menantunya berkata, "Bukan, ini bukan soal mahar. Anakmu kaya tapi kamu seorang pengemis. Anakmu kaya tetapi kamu miskin. Bagaimana putri kami bisa hidup?" Ibunya Tion berkata, "Jangan menertawakanku karena miskin, dan aku tidak tinggal bersama putrimu." Besannya berkata lagi, "Melihatmu, aku benar-benar tidak bisa makan. Bisakah kamu duduk di meja lain dan makan sendirian saja? Aku merasa mual." Ibunya Tion berkata, "Kamu terlalu banyak tingkah." Sambil berbicara, ibu pihak perempuan mungkin tidak tahan lagi. Dia sangat tidak puas dengan pernikahan ini dan membalikan meja. Ibu Tion terkejut dan berkata, "Memangnya ada apa dengan saya yang seorang pengemis? Anak saya menikah dengan seorang gadis, bukan saya.
Sudah cukup bagi putra saya dan putri Anda untuk saling mencintai. Pada saat ini, pemilik hotel mendengar keributan itu. Dia pun berlari untuk menengahi. Dan ketika dia melihat Ibu Tion, dia berlutut dan langsung bersujud. Mengapa? Mengapa? Pemilik hotel berteriak. Ibu, aku sangat merindukanmu. Sudah 5 tahun aku tidak dapat menemukanmu. Setelah berteriak, dia berlutut dan bersujud. Ibu Tion melirik. Nak, mengapa kamu ada di sini? Pemilik hotel itu berkata, Bu, hotel ini milik saya. Sang ibu berkata, sudah kubilang untuk tidak memanggilku ibu. Mengapa kamu masih memanggilku ibu lagi? Tion tidak mengerti situasinya. Begitu pula semua orang. Pada saat ini, pemilik hotel mengambil mikrofon dan berdiri di atas panggung dan berkata, saya tahu Anda pasti memandang rendah wanita tua ini. Saya dapat mengatakannya dengan pasti bahwa dia bukan ibu kandung saya dan dia bukan ibu kandung dari pengantin pria hari ini, tapi dia adalah ibu dari kita semua. Setelah mendengarkan pemilik hotel menjelaskan identitas ibu pengemis itu, semua tamu yang hadir menyadari dan langsung memberikan penghormatan kepada ibu pengemis itu. Ternyata ibu pengemis itu sudah mulai memungut sampah pada usia 20 tahun dan sekarang usianya sekitar 70 tahun. Dia telah membesarkan bayi terlantar yang tidak terhitung jumlahnya di sepanjang hidupnya dan tanpa meminta imbalan apapun. Anak-anak itu termasuk Tion dan juga pemilik hotel. Meskipun ibu pengemis ini tidak memiliki anak kandung, dia membantu banyak anak dari semua bayi yang ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Baru pada saat itulah mertua Tion tahu bahwa identitas ibu pengemis ini tidak biasa dan mereka pergi untuk meminta maaf padanya. Dan mereka semua tersentuh oleh tindakan besarnya. Setelah mertua Tion menyadari bahwa ibu pengemis ini memiliki identitas yang luar biasa dan tulus dalam melakukan perbuatan baiknya, mereka pergi untuk meminta maaf padanya. Ketika mereka bertemu, ibu pengemis dengan lembut menerima permintaan maaf mereka. Namun, lebih dari sekedar memaafkan, ia menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan kepada mereka. Ibu pengemis tersebut berbagi kisah hidupnya dengan mertua Tion, menjelaskan bagaimana dia memulai dengan mengumpulkan sampah, kemudian merawat dan membesarkan banyak bayi terlantar tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia menceritakan bagaimana setiap anak yang dia bantu telah menjadi bagian dari keluarga yang dia cintai dengan sepenuh hatinya, meskipun mereka bukan anak kandungnya. Mendengar cerita ini, mertua Tion dan keluarganya merasa terharu dan terinspirasi oleh dedikasi serta kebaikan hati ibu pengemis tersebut. Mereka menyadari bahwa nilai sejati dalam hidup bukanlah tentang harta benda atau status sosial, melainkan tentang kasih sayang, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.